Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulia Fitria Anjani, kelas 5D jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Nah, dalam video kali ini saya akan sedikit menjelaskan terkait hasil observasi PROSEM, RPPM, dan RPPH. Nah, langsung saja di sini yang pertama yaitu program semester, di mana program semester ini adalah program yang berisikan inti-inti atau garis besar mengenai hal-hal yang akan dilakukan dan dicapai dalam semester. Nah, dalam penyusunan program semester ini terdapat beberapa bagian, di mana yang pertama yaitu bagian tema, yang kedua yaitu kompetensi dasar atau KD, yang ketiga yaitu subtema, yang keempat yaitu sub-subtema, dan yang kelima yaitu alokasi waktu. Nah, yang pertama tema. Di sini pendidik dapat menyesuaikan tema apa yang ingin diangkat atau yang ingin dibahas dalam proses pembelajaran awal. Misalnya di sini temanya itu diri sendiri. Nah, yang kedua yaitu kompetensi dasar, di mana kompetensi dasar ini adalah pencapaian dalam proses pembelajaran peserta didik. Nah, selain kompetensi dasar ini, terdapat juga kompetensi inti, di mana kompetensi inti ini membahas terkait aspek spiritual, aspek sosial, aspek pengetahuan, dan yang terakhir yaitu aspek keterampilan. Nah, dalam kompetensi dasar ini mengembangkan 4 aspek pada kompetensi inti tersebut, di mana pada kompetensi dasar yang ada pada tabel di sini, yaitu pada bagian kompetensi inti pertama dan yang kedua diambil semua kompetensi dasarnya di sini, yaitu 1.1, 1.2 dan seterusnya. Nah, untuk bagian kompetensi inti yang ketiga dan yang keempat itu disesuaikan dengan tema yang diambil. Nah, selanjutnya yaitu yang ketiga subtema. Nah, di sini subtemanya ada 3, yaitu tubuhku, identitas diri, dan kesukaanku. Di mana subtema ini diambil atau dikembangkan dari tema yang ada. Nah, selanjutnya yaitu sub-subtema, di mana sub-subtema ini dikembangkan dari subtema yang ada. Misalkan di sini subtemanya adalah tubuhku. Nah, dikembangkanlah atau yang akan dibahas dalam sub-subtema ini adalah anggota tubuh, bagian-bagian tubuh, panca indera. Yang kedua yaitu identitas diri, di mana yang dibahas dalam sub-subtema ini adalah nama, usia, jenis kelamin, tempat tinggal. Nah, yang ketiga di sini subtemanya kesukaan, sehingga di sini yang akan dibahas dalam sub-subtema ini adalah makanan, minuman, warna, mainan, dan kegiatan. Yang terakhir yaitu alokasi waktu, di mana alokasi waktu ini disesuaikan dengan sub-subtema yang akan dibahas dalam proses pembelajaran. Nah, alokasi waktu ini diberikan di sini 1 minggu. Berarti dalam 1 minggu sub-subtema atau tema-tema ini akan habis dibahas dalam jangka waktu 1 minggu. Oke, lanjut ke tema yang kedua di sini. Tema yang kedua yaitu lingkungan, di mana masih sama dengan penjelasan yang pertama tadi. Pendidik dapat menyesuaikan tema apa yang ingin diangkat pada proses pembelajaran, pada setiap proses pembelajarannya. Nah, di sini yang kedua yaitu kompetensi dasar. Dalam kompetensi dasar ini juga masih sama, diambil pada bagian kompetensi inti pertama dan yang kedua itu semua kompetensi dasarnya. Dan untuk bagian kompetensi inti yang ketiga dan yang keempat itu disesuaikan dengan tema yang diangkat atau tema yang ingin dibahas dalam proses pembelajaran.
Yang ketiga yaitu di sini subtema. Subtema ini diangkat atau diambil dari tema yang ada. Di mana di sini dalam tema lingkungan ini subtemanya adalah keluarga, sekolah, dan rumah. Nah, oke, lanjut yang keempat yaitu sub-subtema. Masih sama seperti penjelasan yang pertama tadi, sub-subtema ini diambil atau diangkat dari subtema. Misalkan di sini subtemanya keluarga, sehingga sub-subtemanya adalah ayah, ibu, adik, kakak, bibi, paman, kakek, dan nenek. Dan seterusnya seperti itu. Nah, lanjut ke alokasi waktu di sini, di mana alokasi waktu ini disesuaikan dengan sub-subtema yang akan dibahas. Nah, begitu seterusnya dengan tema-tema selanjutnya sampai alokasi waktu yang telah ditentukan yaitu 17 minggu. Baik, kita lanjut ke pembahasan yang kedua yaitu rencana pelaksanaan pembelajaran mingguan, di mana RPPM ini disusun untuk proses pembelajaran selama 1 minggu. Nah, RPPM ini dikembangkan dari program semester yang telah dibuat. Nah, misalkan di sini temanya itu yang diangkat tanaman dan subtemanya sayur-sayuran dan sub-subtemanya itu jenis, bagian-bagian, dan manfaat sayur-sayuran. Nah, dalam penyusunan RPPM atau rencana pelaksanaan pembelajaran mingguan ini terdapat beberapa bagian, di mana yang pertama yaitu bagian kompetensi dasar. Yang kedua yaitu materi pembelajaran, dan yang ketiga rencana kegiatan. Nah, yang pertama di sini kompetensi dasar. Kompetensi dasar ini diambil dari program semester yang telah dibuat. Dan kompetensi dasar ini disesuaikan dengan materi yang diambil atau yang akan dikembangkan. Nah, untuk materi pembelajaran di sini terdapat beberapa materi pembelajaran dari subtema sayur-sayuran. Dan selanjutnya yaitu rencana kegiatan, di mana dalam satu materi bisa terdapat beberapa rencana kegiatan. Maksudnya itu tidak fokus dalam misalkan satu materi itu hanya satu rencana kegiatan, akan tetapi dalam satu materi pendidik dapat memasukkan atau dapat melakukan beberapa rencana kegiatan seperti itu. Nah, di sini misalnya materi pembelajarannya yaitu macam-macam tanaman, sayur-sayuran, dan manfaat mengkonsumsi sayur-sayuran. Untuk rencana kegiatannya itu mengenal macam-macam sayuran dan manfaat sayur-sayuran. Yang kedua yaitu bagian-bagian sayur, di mana rencana kegiatannya adalah membedakan bentuk dan warna sayur, mengenal bagian-bagian sayur dari akar, batang, daun, hingga buah. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, dalam satu materi bisa saja rencana kegiatannya itu ada 2, 3, dan seterusnya. Nah, untuk materi selanjutnya yang ketiga yaitu menanam tanaman sayur. Nah, rencana kegiatannya yaitu menanam sayur-sayuran bersama-sama. Untuk materi yang keempat yaitu menyiram tanaman. Nah, untuk rencana kegiatannya itu menyiram tanaman bersama-sama. Dan seterusnya. Di sini materi pembelajarannya yaitu berkreasi dengan bahan alam, berkebun, gotong royong, dapat bekerja kelompok, mewarnai gambar sayur-sayuran, mengucapkan terima kasih, dan selanjutnya koordinasi motorik halus, pengenalan bentuk-bentuk sayuran, pertumbuhan tanaman, mengulang kalimat, pengenalan huruf vokal dan konsonan, kerja kelompok, dan yang terakhir perbedaan warna dan bunga. Nah, untuk rancangan kegiatannya itu di sini
sudah disesuaikan dengan materi pembelajaran yang akan dibahas dalam proses pembelajaran. Nah, begitu juga dengan subtema seterusnya seperti jenis buah dan bunga. Oke, kita lanjut ke pembahasan yang ketiga, yaitu RPPH atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Harian. Nah, di mana RPPH ini diangkat atau dikembangkan dari RPPM yang telah dibuat. Nah, misalkan di sini yang akan diangkat adalah tema tanaman yang subtemanya itu bunga. Nah, dalam penyusunan RPPH ini terdapat beberapa bagian, di mana bagian yang pertama yaitu waktu, yang kedua yaitu kompetensi dasar, yang ketiga yaitu kegiatan pembelajaran, yang keempat metode, dan yang terakhir atau yang kelima yaitu alat dan bahan yang digunakan. Nah, yang pertama yaitu alokasi waktu. Di sini alokasi waktunya itu misalkan dari jam 8.00 sampai jam 10.00. Nah, untuk yang kedua yaitu kompetensi dasar, di mana kompetensi dasarnya ini diambil dari program semester atau RPPM yang telah dibuat. Nah, untuk kegiatan pembelajarannya di sini terdapat beberapa bagian kegiatan, di mana yang pertama yaitu bagian penyambutan. Nah, di sini dalam bagian penyambutan ini terdapat 15 menit waktu, di mana kegiatannya yaitu salam senyum sapa, bermain bebas. Anak setelah datang ke sekolah itu bisa terlebih dahulu tegur sapa dengan teman-teman mereka, dengan guru, dan bermain dengan teman-temannya. Selanjutnya di sini baris berbaris. Nah, untuk kegiatan pembuka, di sini diberikan waktu selama 15 menit, di mana susunan kegiatannya di sini yang pertama yaitu berdoa sebelum belajar dengan ayat-ayat pendek. Yang kedua yaitu bernyanyi lagu-lagu sederhana, tepuk-tepuk. Yang ketiga yaitu berdiskusi, mengajak anak berkomunikasi. Yang keempat yaitu membahas tema hari ini atau membahas tema yang akan dipelajari pada hari tersebut. Nah, untuk kegiatan selanjutnya yaitu kegiatan inti, di mana waktu yang diberikan dalam proses pembelajaran atau kegiatan inti ini adalah 60 menit, yaitu pendidik mengatur kegiatan main dan membuat aturan bermain. Seperti susunannya di sini, yang pertama diskusi tentang tanaman bunga dan manfaatnya, menunjukkan bagian-bagian tanaman bunga, mengelompokkan bunga berdasarkan bentuknya, menjiplak bunga, mewarnai gambar bunga, dan menyanyikan lagu Lihat Kebunku. Selanjutnya yaitu kegiatan istirahat, di mana dalam kegiatan istirahat ini diberikan waktu 20 menit. Susunan atau kegiatan yang dilakukan dalam waktu istirahat ini adalah mencuci tangan pakai sabun, berdoa sebelum makan, main bebas di halaman sekolah. Selanjutnya yaitu kegiatan terakhir atau kegiatan penutup. Di sini waktunya itu diberikan selama 10 menit. Nah, dalam kegiatan penutup ini, anak-anak bernyanyi, bercerita pengalaman hari ini, dan berdoa selesai belajar dan pulang. Nah, untuk penyusunan RPPH selanjutnya yaitu terdapat bagian metode yang digunakan dalam berlangsungnya proses pembelajaran. Nah, di sini metode yang digunakan adalah menggunakan metode praktik langsung, demonstrasi, diskusi, bercakap-cakap, dan pemberian tugas. Yang terakhir di sini alat dan bahan, di mana dalam
proses kegiatan pembelajaran atau kegiatan inti ini, anak membutuhkan modul dan poster pada diskusi tentang tanaman bunga dan manfaatnya. Dan yang kedua yaitu menunjukkan bagian-bagian tanaman bunga. Nah, alat dan bahan yang dibutuhkan di sini yaitu bunga, berbagai macam jenis bunga seperti bunga mawar, bunga kertas, bunga matahari, dan sebagainya. Nah, untuk yang ketiga yaitu mengelompokkan bunga berdasarkan bentuknya. Pendidik dapat memberikan berbagai macam bunga dan nantinya akan dikelompokkan oleh peserta didik sesuai dengan bentuk dan jenisnya. Di sini bisa diberikan bunga mawar, bunga kertas, matahari, dan sebagainya. Nah, selanjutnya di sini yang keempat yaitu menjiplak bunga. Alat yang dibutuhkan adalah bunga itu sendiri. Nah, yang kelima yaitu mewarnai gambar bunga, di mana alat dan bahan yang dibutuhkan adalah kertas atau buku gambar, pensil, krayon atau cat air. Yang terakhir yaitu pada kegiatan inti ini anak menyanyikan lagu Lihat Kebunku, dan alat yang dibutuhkan adalah speaker. Nah, untuk kegiatan pada keluar main ini membutuhkan alat dan bahan seperti air dan sabun. Nah, untuk berdoa sebelum makan atau makan bekal bersama itu membutuhkan bekal yang dibawa sendiri oleh anak dari rumah. Oke, sekian. Itu saja penjelasan dari hasil observasi PROSEM RPPM dan RPPH yang telah saya susun. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.